Salam, salam damai sejahtera dan jumpa kembali melalui media online. Pada hari ini, saudara-saudaraku, saya memilih satu topik penting yang mau disampaikan kepada saudara-saudara mengenai doktrin yang berhubungan dengan bahasa roh. Saya mau mengajak saudara-saudara untuk melihat bagaimana pikiran-pikiran orang terhadap bahasa roh, karena ternyata ada gereja-gereja masa kini masih mempergunakan karunia bahasa roh, dan begitu banyak orang tergiur untuk memakai bahasa roh di dunia ini, terutama di dalam gereja Kristen. Maukah saudara-saudara mau mengetahui apakah landasan bagi gereja-gereja yang saat ini tidak menggunakan lagi karunia bahasa roh dalam kebaktiannya? Jawabannya untuk Anda akan kita lihat nanti ketika kita membahas firman Allah. Pada malam hari ini saya mengajak kita sekalian untuk melihat apa yang mau dibuka oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus dalam suratnya yang pertama, pasal 14, ketika Paulus sekali lagi berbicara mengenai karunia roh. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-25. Saya akan membaca seluruh ayat ini untuk saudara-saudara untuk melihat bagaimana tekanan-tekanan yang diberikan oleh Rasul Paulus mengenai karunia bahasa roh kepada jemaat Korintus. Saya membaca, sesudah itu kita akan berdoa minta pimpinan Tuhan untuk menerangi kita memahami karunia bahasa roh. Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh itu mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu? Jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran, sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa tetapi yang berbunyi seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan seruling atau kecapi kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Demikianlah juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Ada entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satu pun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu,
aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pikiranmu. Dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku, firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah di surga, Bapa yang kami sembah dalam Kristus Yesus, firman-Mu sungguh indah. Namun demikian, oleh keterbatasan kami mohon pimpinan-Mu, terutama pimpinan roh-Mu untuk menerangi kami, supaya kami memberitakan dan juga mendengar dengan sempurna, dan kami semua dapat dibangun olehnya. Inilah hamba-Mu dan inilah kami semua, anak-anak-Mu. Terima akan doa kami dan terangilah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, Jemaat Korintus adalah salah satu jemaat yang paling serius memperhatikan, bahkan tertarik untuk memiliki karunia roh, saudara-saudara. Karena itu jangan heran bahwa daftar panjang mengenai karunia roh akan kita temukan dalam kedua surat yang Paulus kirimkan kepada jemaat Korintus. Kita bisa lihat secara khusus dari nats bacaan kita tadi, saudara-saudara, terlihat bahwa begitu mendalamnya Paulus menjelaskan perihal bahasa roh itu. Rupanya penting kita dalami karunia bahasa roh ini, karena pada masa kini terdapat sekian banyak orang gemar juga berbahasa roh karena sifatnya istimewa dan kelihatannya luar biasa.
Keunikan karunia bahasa roh yang sifatnya demikian tentu berpengaruh dan menarik perhatian jemaat Korintus dan jemaat masa kini karena jarang ditemukan di dunia. Justru karunia bahasa roh melahirkan paham yang macam-macam dan terciptanya beberapa jenis denominasi gereja Kristen di dunia ini. Salah satu atau beberapa denominasi diantaranya kental dipengaruhi oleh doktrin Pentakostal, saudara-saudara, terutama sebagai denominasi yang mempertahankan keberadaan karunia yang dinamakan bahasa roh tadi. Namun demikian tentunya denominasi lain memiliki pendirian dan paham yang berbeda terhadap bahasa roh itu. Jangan bilang saudara-saudara bahwa gereja-gereja yang ada sekedar berbeda kamar dalam satu atap, tetapi paham dan pilihannya berbeda-beda sesuai penafsirannya masing-masing. Akan tetapi saudara-saudara, marilah kita saksikan di sini. Ketika Paulus melihat keadaan jemaat Korintus yang tertarik pada bahasa roh, ia memberi komentar yang sangat kontradiktif, bukan? Walaupun ia menyarankan agar Korintus berjuang untuk memiliki karunia roh, namun ia memberi alternatif untuk memilih karunia roh yang membangun dan yang paling utama. Baca itu saudara-saudara dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Karena itu baiklah kita ikuti rumusan tema khotbah kita hari ini. Tema khotbah kita, bahasa roh sebagai karunia. Bahasa roh sebagai karunia luar biasa dalam gereja Kristus. Sekali lagi, bahasa roh sebagai karunia luar biasa dalam gereja Kristus. Saudara-saudara, sebelum kita membahas berdasarkan tema kita, marilah kita sejenak kita menyimak apa yang terjadi pada Pentakosta dalam Kisah pasal 2. Kisah para Rasul pasal 2 Saudara-saudara boleh mendengarkan dan saya membaca. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian jauh keterangan yang kita bisa ambil dari
Kisah Para Rasul pasal kedua. Saudara-saudara, konteks nas yang baru kita baca dan dengar adalah konteks nas yang bicara mengenai peristiwa Pentakosta. Saya sengaja membacakannya kepada saudara-saudara sekalian agar melihat dengan jelas sejarah penganugerahan bahasa roh pada peristiwa Pentakosta. Ada dua peristiwa paling menarik yang kita temukan di hari Pentakosta itu, saudara-saudara, karena tuaian-tuaian pertama gereja perjanjian baru mendapat karunia yang sifatnya sangat istimewa. Nampaknya bahwa hampir semua orang yang hadir pada perayaan itu dihinggapi roh yang diturunkan Tuhan seperti lidah-lidah api bertebaran di atas kepala mereka. Pencurahan roh yang bersifat istimewa ini menciptakan fenomena unik di mana rasul-rasul dan para pendengar sama-sama mengalami hal yang luar biasa pada saat itu. Rasul bisa berkata-kata dalam bahasa lidah atau glosolalia, dan para pendengar berkemampuan membedakan kata-kata rasul dalam bahasa negeri asal mereka sendiri. Catat hal itu, saudara-saudara. Ternyata pada Pentakosta itu roh dicurahkan dalam cara istimewa atau tidak seperti biasa. Hal ini bisa dipahami karena roh yang kita terima masa kini tidak dicurahkan dalam cara yang sama, bukan? Eksistensi roh yang biasa tidak terlihat, namun saat itu ia dicurahkan dalam bentuk yang luar biasa dan dapat dilihat seperti lidah-lidah api yang bertebaran di atas setiap orang. Jika kita periksa Alkitab dengan baik, saudara-saudara, ternyata selain di saat Pentakosta, pencurahan roh secara istimewa hanya terjadi beberapa kali lagi, terutama di rumah Cornelius di Kaisarea dan di Samaria di rumah Filipus. Kejadian luar biasa seperti terlihat di saat Pentakosta tidak lagi dilanjutkan di tempat lain hingga saat ini, saudara-saudara. Cara luar biasa ini tidak dilakukan untuk semua orang tentunya, kecuali bagi orang yang berkenan Tuhan berikan ketika itu. Saya mau katakan, saudara-saudara, bahwa Petrus dan kawan-kawan berkhotbah di saat Pentakosta berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Sekali lagi saya katakan bahwa Petrus dan kawan-kawan yang berkhotbah di saat itu berbicara juga dalam bahasa mereka sendiri sebagai orang Galilea. Tidak sedang berbicara dalam bahasa lain atau yang asing, tetapi mereka bicara dalam bahasa mereka sendiri. Walaupun ada kemungkinan ada yang mendengar seolah-olah berbicara dalam bahasa yang asing, namun hanya terjadi pada mereka yang tidak dikaruniai lidah api pada waktu itu. Mereka pasti saja mendengar mereka seperti orang mabuk. Namun karena pendengar menerima lidah api yang sama, mereka mendengar dan memahaminya dalam bahasa negeri asal mereka masing-masing. Karena itu, kegunaan bahasa roh sangat terbatas dan berguna di hadapan orang-orang yang Tuhan kumpulkan dari berbagai bangsa saat permulaan pekabaran Injil, atau sebelum pembukaan besar-besaran pekabaran Injil untuk bangsa lain. Sesudah pencurahan roh istimewa berhenti, saudara-saudara, penggunaan bahasa lidah pun harus diakhiri seperti yang Paulus sebut dalam 1 Korintus 13 ayat 8 itu. Saudara baca sendiri dalam 1 Korintus 13 ayat 8, di mana Paulus ada beberapa karunia yang berhenti. Jadi karunia bahasa lidah tidak terlepas dari pencurahan roh yang bersifat istimewa, di mana roh diturunkan seperti lidah-lidah api. Di sana ada karunia bahasa lidah
di mana roh diberikan dalam bentuk lidah-lidah api. Di sana pendengar mendapat karunia untuk membedakan kata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Perhatikanlah bahwa di hari Pentakosta tersebut terdapat juga segelintir orang yang rupanya tidak mendapat lidah api. Dalam ayat 13 disebut bahwa ada orang lain yang menyindir, yang menyebut bahwa Rasul sedang mabuk oleh anggur manis. Keterangan ini memperlihatkan kepada kita bahwa mereka tidak menerima roh yang sama, sebab sekiranya mereka menerimanya, mereka paham dan ikut terdorong untuk memuliakan Tuhan pada waktu itu. Hal ini benar karena di tempat lain, di mana roh tidak dicurahkan dalam bentuk istimewa, orang-orang mendengar Rasul berbicara dalam bahasa asing yang mereka tidak kenal. Ya, di mana orang di tempat lain ketika Paulus bicara dalam bahasa roh, di tengah-tengah orang yang tidak mendapat pencurahan roh yang sama di hari Pentakosta, pasti mereka akan mendengar dia bicara seperti orang mabuk. Jadi bagi mereka bahasa roh itu harus ditafsirkan agar dipahami artinya. Ya, karena itu Paulus berkali-kali membatasi penggunaan bahasa roh di Korintus. Karena tanpa karunia dalam bentuk lidah api, pendengar juga akan menilai pekabar Injil sedang mabuk. Ya, jadi ada kaitan. Pendengar maupun pemberita Injil harus menerima roh, pencurahan roh istimewa yang sama. Sehingga ketika Rasul bicara dalam bahasa, ketika Rasul berbicara, orang yang mendengar juga harus mendengarnya dengan bahasanya sendiri, karena roh yang sama yang ia terima. Bila ada yang terpaksa mempergunakannya, Paulus sarankan agar bahasa roh itu harus ditafsirkan juga. Jadi sesungguhnya bahasa roh hanya mampu dicerna dan dimengerti oleh orang-orang yang mendapat karunia seperti terjadi di hari Pentakosta. Selanjutnya saudara-saudara, apakah benar ada bahasa roh yang sifatnya asing? Seperti bahasa roh yang biasa didengungkan dalam gereja-gereja yang terobsesi bahasa roh pada masa kini? Saya katakan tidak ada, saudara-saudara, karena bahasa roh tidak identik sebagai sebuah bahasa tertentu, karena bahasa roh yang benar adalah ucapan mulut yang dapat dipahami dalam bahasa orang yang mendengarnya. Jadi bahasa roh yang benar adalah bahasa yang dimengerti oleh pembicara dan juga dipahami para pendengar dalam bahasanya sendiri. Jadi kalau pola ini tidak terjadi, maka bahasa roh yang sekarang kalau tidak mengikuti pola ini, maka itu bukanlah bahasa roh yang benar, kecuali bahasa setan. Mungkin saja karena karya istimewa roh, Petrus bicara dalam bahasanya sendiri, namun didengar oleh orang Pontus, Kapadokia, dan lain-lain dalam bahasa mereka sendiri. Bagaimanapun juga kejadian di hari Pentakosta tersebut menarik perhatian penerima Injil di mana-mana, saudara-saudara. Saya pastikan, saudara-saudara, bahwa yang disebut bahasa roh masa kini tidak sama dengan bahasa roh di hari Pentakosta. Dan tidak benar kalau dikatakan mereka berbahasa roh. Saya juga yakin, siapapun sekarang yang menganggap diri bisa berbahasa roh, tidak memahami kata-kata yang ia keluarkan dari mulut mereka. Karena itu, orang yang mendengar mereka berbicara akan merasa asing, seolah-olah mendengar seorang yang kesurupan atau kemasukan roh jahat. Rasul Paulus tidak merekomendasikan, saudara-saudara, penggunaan bahasa roh karena ia mengerti bahwa orang lain yang tidak menerima roh Pentakosta tidak akan mengerti kata-katanya. Kata Paulus dalam 1 Korintus 14 ayat 10-11, ada banyak orang, entah berapa macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku
Jika aku tidak mengerti arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya dan orang asing bagiku, kata Paulus. Dalam ayat yang lain Paulus katakan, aku berkata dalam bahasa roh lebih daripada kamu semua. Namun, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ingat dengan baik apa yang Paulus katakan. Ini adalah tekanan-tekanan penting yang memberi petunjuk bahwa fungsi bahasa roh itu terbatas dan tidak dapat diteruskan. Justru bahasa roh Pentakosta yang dimiliki Rasul pun bakal tidak ada manfaatnya di hadapan mereka yang tidak dikaruniai roh seperti lidah-lidah api itu. Bagaimana mungkin suatu bahasa yang diungkapkan di luar sadar diklaim sebagai bahasa roh, saudara-saudara? Lucu sekali. Sesungguhnya bahasa roh bukanlah suatu bahasa tertentu yang dapat kita pelajari sebagaimana bahasa yang lain. Ya, kalau bahasa roh itu adalah bahasa sama dengan bahasa-bahasa yang lain, pasti di sekolah-sekolah juga ada studi bahasa roh. Namun roh istimewa Pentakosta itulah yang mengerjakan pemahaman pendengar untuk mengerti bahasa Petrus dan kawan-kawan dalam bahasa mereka sendiri. Sedangkan orang Galilea yang mendengar waktu itu, saya kira saudara-saudara, mereka mendengar Petrus bicara dalam bahasa wilayah mereka yang sama, sebab dalam bahasa Galilea. Kalau benar karunia lidah masih ada, saudara-saudara, harusnya para pendeta dan jemaat sama-sama mendapat pencurahan lidah api. Lalu kemudian pendengar tidak susah-susah menafsirkannya juga. Juga sebaliknya, apabila bahasa roh masih berlaku, maka tidak perlu Alkitab diterjemahkan dalam bahasa banyak bangsa, karena orang bisa mendengar pengkhotbah dalam bahasa mereka sendiri. Andai kata karunia bahasa roh yang sifatnya istimewa masih berlaku. Namun demikian, saudara-saudara, jika peristiwa seperti pada Pentakosta tidak terjadi lagi, maka bahasa roh pun tidak bakal ada lagi. Untuk membedakan hal itu mudah saja, saudara-saudara. Jangan ada yang bilang bahwa dia berbahasa roh kalau pendengar tidak mengerti penyampaian itu dalam bahasanya sendiri. Kalau dia masih mendengar pengkhotbah dalam bahasa asing yang tidak ia kenal, itu bukanlah bahasa roh. Lebih fatal lagi, saudara-saudara, jika pembicara sendiri tidak mengerti apa yang ia sebutkan. Ya. Dalam keadaan mulut berbusa, ia mengatakan kata-kata yang tidak dimengerti dan dia sendiri yang mengatakannya tidak tahu. Itu lucu. Tetapi marilah kita pahami hal ini, bahwa Pentakosta adalah hari pertama Injil dibuka untuk bangsa-bangsa yang lain yang bukan Yahudi. Karena itu, saudara-saudara, pada hari yang sama didaftarkan sejumlah bangsa yang tertentu datang dari bahasa yang berbeda-beda dari bawah kolong langit ini. Dengan peluang ini, Tuhan membuat bangsa-bangsa dari kolong langit bisa langsung membawa kabar ke negaranya sesuai penjelasan yang mereka mengerti dari bahasa mereka sendiri. Waktu itu, Alkitab belum diterjemahkan dalam bahasa bangsa-bangsa lain kecuali pertolongan karya istimewa roh yang terjadi di hari Pentakosta. Catat sekali lagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa saat Pentakosta adalah permulaan pembukaan pintu pertobatan dan keselamatan bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi bangsa-bangsa di luar Yahudi harus segera mendengar dan memahami Injil secara istimewa dalam campur tangan roh secara istimewa atau secara luar biasa. Sesudah Alkitab diterjemahkan dalam berbagai bahasa, apakah gunanya orang bergumul dengan bahasa yang ia tidak mengerti? Roh masa kini tentu tidak bekerja seperti masa permulaan pekabaran Injil, saudara-saudara.
Ia mengerjakan iman kita melalui Injil yang disampaikan dalam bahasa yang dikenal dan diterjemahkan dalam bahasa yang kita ketahui di negara kita masing-masing. Karena itu, apabila kita terima bahasa lidah Pentakosta sebagai karunia istimewa, maka kita juga pahami jangkauan dan batas kegunaannya. Sebab setiap hal yang disebut istimewa, saudara-saudara, atau yang disebut luar biasa, tidak akan berlaku umum dan sifatnya spesifik, terbatas. Jika karunia itu dibawa hingga sekarang, maka kita sendiri menjadikan dia biasa dan dicabut dari keistimewaannya. Karena itu, hindarilah kepalsuan Pentakostal. Inilah saatnya kita belajar dan dibangun melalui pengajaran Injil yang jelas. Jangan coba-coba ada jemaat yang membiarkan diri dibawa pada kesuaman doktrin masa kini. Gereja masa kini hanya membawa pikiran orang untuk menggebu-gebu terhadap mujizat atau perilaku pekabar Injil yang aneh-aneh. Siapakah yang bisa berubah pikiran, saudara-saudara, jika ia tidak mengerti apa yang Tuhan perintahkan? Siapakah yang mau bertobat kalau ia tidak mengerti teguran yang dikemukakan melalui bahasa yang tidak ia kenal? Sesungguhnya Paulus tidak menyangkal eksistensi bahasa roh dalam sejarah pekabaran Injil, saudara-saudara. Ia sendiri bersaksi bahwa ia berkata-kata dalam bahasa roh lebih banyak daripada semua orang. Ungkapan dan pengakuan ini menandakan bahwa bagi Paulus, bahasa roh benar-benar berguna dan pernah bermanfaat bagi rasul dalam sejarah pekabaran Injil Kristus di dunia. Saudara-saudara, karunia bahasa roh harus dipahami sebagai salah satu karunia yang diturunkan Allah dalam maksud khusus, spesifik, bukan untuk banyak orang dan juga bukan untuk masa yang panjang. Karena itu jemaat Tuhan perlu melihat hal ini sebagai keterlibatan yang melihat hal ini sebagai ketertiban yang mengontrol sejauh mana bahasa roh dipergunakan dalam pertemuan jemaat. Paulus dengan jelas katakan kepada Korintus bahwa hal itu tidak berguna karena orang yang mendengar tidak dapat mengerti bahasa itu. Ya. Jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, kata Paulus, aku menjadi orang asing bagi dia dan dia orang asing bagiku. Paulus sebutkan bahwa dari seluruh karunia yang Tuhan berikan, tinggal 3 hal saja yang berlaku, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Kuasa rasul terhadap bahasa roh juga tidak dilanjutkan dan diturunkan kepada pejabat-pejabat masa kini, karena kepentingannya sudah berakhir. Lihatlah saudara-saudara dan baca dalam 1 Korintus 13 ayat 8. Ketegasan rasul bahwa bahasa roh akan berhenti, ya, mujizat akan berhenti, justru memberi warning agar gereja berhati-hati menentukan pilihan atas karunia roh ini. Ya, jangan asal-asal mengaplikasikan semua hal yang terlihat dalam Alkitab sambil tidak menghiraukan lagi sejarahnya, ya, masa berlakunya. Jadi perlulah setiap hamba Tuhan menafsir secara baik dan membandingkan setiap penyampaian firman Allah. Paulus katakan sekali lagi, saudara-saudara, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi katanya, dalam pertemuan jemaat aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, kata Paulus, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Kiranya kalimat yang terakhir ini, saudara-saudara, memberi kita gambaran yang terbuka agar tidak sekali-kali terjebak ajaran palsu. Jika kamu diajar melalui bahasa yang kamu tidak kenal, saudara-saudara, apakah yang kamu peroleh untuk kebangunan imanmu? Jika ada yang menipu kamu dan mengatakan bahwa ia memiliki kuasa roh, hati-hatilah, karena ia tidak akan memperlengkapi kamu secara benar.
Karena itu, saudara-saudara, tandailah mereka yang datang kepadamu untuk bersaksi. Apabila mereka tidak membangun imanmu, jangan biarkan dirimu disesatkan. Tetaplah bertumbuh dan berakar dalam gereja Tuhan yang memperlengkapi Anda hikmat pengetahuan yang benar akan kebenaran Kristus Tuhan kita. Amin. Demikianlah gambaran doktrin yang benar tentang penggunaan karunia bahasa roh dan batas-batas penggunaannya, jangkauan zaman yang ia lalui, dan biarlah firman yang baru dijelaskan benar-benar membangun imanmu dan membuat engkau bisa memilih gereja yang benar, dan juga bisa memahami apa yang difirmankan oleh Allah dalam kitab sucimu. Salam dan terima kasih untuk semuanya. Amin.